yang tanya nih. Silakan bertanya Bang Alan, silakan bertanya. Enggak, saya nyerapin yang di bawah, sahabat yang di bawah. Silakan lanjut nih. Ya, ini ada sedikit saya mau sampaikan di sini ya. Sebenarnya apa rahasia zikir sesudah sholat? Ya, ada yang dikatakan rahasia zikir sesudah sholat. Ya. Jadi di mana yang dikatakan oleh Allah, Innani anallah la ilaha illallah ma'buduni wa akimi sholata lil zikri. Ya. Jadi kalau kita mengambil kepada pedoman ajaran ikimi sholata lil zikri, apa yang dikatakan ikimi sholat lil zikri? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini tidak mudah sahabat beriman ya. Ini tidak mudah kita memahami ayatnya kalau tidak tahu kiat daripada rahasianya. Ya, kalau kita hanya membaca secara qiraat dan qiraat membaca arti ya tahu, ya. Tahu dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tahu, tapi di situ ada kodratnya. Ya, ada kodrat ayat di situ, ada yang tersiratnya di situ. Inilah makna ya sahabat beriman ya. Makanya sahabat beriman ya, pertama kesulitan kita di dalam mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya telah kita kaji ya, berdirinya tubuh fanafila menuju alam bakofila dan mendapat Tuhan dalam bila. Yang kita menjadi pokok bahasan ini adalah ikiminya, yaitu lil zikri. Ya, setelah kita dirikan hakikat ikimi sholat tadi sahabat beriman ya, sudah tahu kita hakikat dari berwudu ya, saya sudah sampaikan ya. Dari naik sejadah, dari usolinya, terus dari takbirnya ya, dari hakikat rukunnya, rakaatnya ya, mungkin saya sudah pernah pahamkan di sini ya. Jadi kita harus paham perbuatan siapa kita mendengar azan. Kita contohkan mendengar azan nih ya. Mulai kita tahu nih azan itu apa hakikatnya. Ya, dan kita bisa paham apa makna azan, apa makna iqomah. Nah, setelah kita lakukan sampai salam, ya, seluruh perbuatan hakikat dan marifat salat itu melihat kodrat diri fanafila itu berbuat dan mulai dilebur dari azan dan didirikan dengan iqomah. Sehingga kita mendapatkan manalah diri yang tidak berurat dan berdarah. Dan itulah yang akan menjadi acuan dalam marifat tadi. Apa makomnya di saat kita selesai menjalankan hajat? Apa makomnya selesai kita menjalankan hajat hakikat sholat tadi? Setelah kita selesai mendirikan sholat, diperintahkan lil zikri. Ya, sholatlah engkau ya untuk mengingatku. Jadi untuk mengingatku kata Allah ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, untuk mengingat ini apa sebetulnya yang diingat atau dizikirkan habis sholat itu? Kalau doa sudah selesai ya, karena sholat itu fil doa ya, sholatul fil doa, sholat itu doa ya. Kalau sholat itu memang doa, bisa nggak kita mentajalikan, melebur kauli ayat ini menjadi suatu kodrat doa? Setelah kita punya kemampuan ilmu seperti itu sahabat beriman ya, barulah kita bisa menemukan apa hakikat yang tersembunyi di dalam tujuan sholat ini.
Tapi kalau dalam zikri mengingat, ya, setelah kita usai sholat, ya, kita harus tahu, ya, kita harus tahu sahabat beriman, ya, mau berzikir apa. Habis sholat itu kita mau berzikir apa. Jangan nanti habis sholat, zikirnya yang sudah dihalalkan. Zikirnya yang sudah dihalalkan oleh Allah, kita halalkan pula tadi. Ya, nah ini yang bahaya nih. Zikirnya udah dihalalkan lagi. Nah ini yang bahaya. Ya, zikir sana sini, pokoknya habis sholat itu zikir ini, zikir itu ya. Nah, ini yang harus dipahami sahabat beriman ya. Nggak nyambung kita dengan Allah tuh, nggak nyambung. Ya, habis sholat zikir subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, nggak nyambung. Kan Allah katakan zikir, ya, hal zikir mengingat. Kenapa pula kita menzikirkan Allah subhanallah tuh? Kan nggak nyambung jadi sahabat beriman. Ini yang paling berbahaya ya. Jangan nanti habis sholat zikirnya ya yang sudah dihalalkan lagi ya. Apa aja dizikirkan ya. Ini yang berbahayanya ya. Berbahayanya apa? Dia nggak nyambung dengan Allah ya. Dia nggak nyambung dengan diperintahkan tadi. Ini sholat al-zikri. Dia nggak nyambung dengan perintahnya Allah tadi. Mendirikanlah sholat untuk mengingatku, berzikir. Nggak nyambung. Ya, tapi di sini sahabat berimannya ada makomnya. Mana makomnya? Ikimi sholat zikri. Bukan sembarang ya. Bukan sembarangan dizikirkan. Bukan zikir apa saja ya. Tapi zikir apa? Zikir ikamati sholat ya. Zikir ikamati sholat tadi sahabat beriman ya. Mematikan diri kita dengan mengingat Allah. Ini zikirnya nih ya. Mematikan diri kita dengan mengingat Allah. Bukan kita yang mengingat, yang memandang ini yang mengingat. Yang memandang ini adalah Allah sendiri yang memandang zahirnya. Ini yang mengingat ini. Innani anallah la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimi sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Toha 14. Kalau masih inani anta Allah, jangan dulu sholat. La ilaha illa anta, jangan dulu sholat. Kecuali sudah inani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain aku. Nah, berarti di situ Tuhan sudah menguasai diri kita tuh. Berarti kita sudah mati, sudah ikamati sholat. Nah itu yang mengingat tuh. Dengan kita mematikan diri kita, pandangan kita, telinga kita, semua yang jadi semua yang artinya yang mendengar dengan yang melihat ini adalah Tuhan. Nah, saat dia memandang zahirnya inilah dia mengingat. Nah itu yang diperintahkan. Ya. Bukan diperintahkan untuk menghitung-hitung. Ya. Nah gitu sahabat beriman, itu yang diperintahkan. Ikamati sholat. Makanya azannya itu 2 kali. Ya, ifa'alu sholat, yang mengerjakan, yang mendirikan. Ikamati sholat, yang mengerjakan itu mati itu. Yang mendirikan, yang hidup. Ya, makanya dia panggil Allahu Akbar. Ya, yang maha hidup dia panggil itu. Ifa'alu sholat. Nah, jadi yang ikamati sholat, nah di situ kita sudah siap mematikan diri kita, ikamati sholat. Ya, sudah ikamat tuh, azan kedua. Matikan kita di situ, qabla mutu anta mutu. Nah ini yang harus yang dikatakan al-zikri. Habis sholat kamu mengingatku. Ya, nah, jadi sahabat beriman ya. Nah itu yang
yang dimaksud. Jadi setelah kita dirikan ya, dirikan diri-diri yang hakikat bagi Allah ya, yang tidak bersekutu kepadanya, yang menghampiri Allah pada azalinya, Allah dengan sifat kodat bilahnya, yang didatangi diri fanafila tadi. Ini adalah suatu perjalanan yang luar biasa sampai ke titik duduk tahiyat akhir ya. Asyhadu an la ilaha Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Nah, dan pensaksian di dalam semua perbuatan itu, sahabat berimannya, sangat cukup menyita ya, sehingga khusyuk itu akan datang ya. Makanya kalau kita berhasil, sahabat beriman ya, dalam sholat, kalau kita berhasil dalam sholat ini ya, belajar hakikat sholat ya, nah, inilah yang dijanjikan oleh Allah ya. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang dijanjikan nih, kalau kita memang sholat kita benar. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Allazina yu'minuna bil ghaib ya. Jadi di dalam sholat bukan goib kemana-mana ya, yang saya katakan tadi ya, bukan goib kemana-mana ya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Goib bukan kemana-mana, bukan goib makhluk ya. Goibnya itu hakikat maksudnya ya. Nah, inilah wa mimma razaqnahum ya. Di situ Allah menjanjikan suatu nikmat besar. Setelah nikmat dengan Allah ini terjadi, makanya dikatakan sholatul mukasafatullah ya. Setelah sholat itu menjadi tempat pertemuan dengan Allah. Nah, ini kalau sudah hayat, sahabat beriman ya, sudah hayat ya, artinya ya sudah hayal al-falah ya, hayal al ya, hayal kayak gimana, hayal al-falah ya, azan ya. Nah, ini yang kita dengar. Nah, inilah kita berhasil, sahabat beriman. Ini yang kita dikatakan berhasil ya. Nikmat apa yang kita mau Allah datangkan ya. Fabi hai ala irabikuma tukaziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kau dustakan ya. Karena sebenarnya kita selama ini kita berdusta di atas nikmat Allah ya. Kita ini berdusta di atas nikmat Allah. Kita mendapatkan kenikmatan tapi kita bersyukur tidak sampai kepada Allah. Nah, itu yang dikatakan berdusta di atas nikmat Allah ya. Sudah diberikan kesembuhan, sudah diberikan rezeki, dia bersyukur tapi tidak sampai kepada Allah. Makanya sahabat beriman ya, kalau kita mengkaji diri, iman itu harus imam sholat ya, iman Allah. Makanya kajian sholat itu banyak ya, kajian sholat itu panjang ya. Karena apa? Dia harus butuh kebenaran yang benar-benar benar, butuh kebenaran yang benar-benar benar. Tidak bisa jadi permainan sholat itu, sahabat beriman. Kalau sudah jadi permainan ya, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sama halnya kita tiap hari itu numpuk-numpuk dosa di dalam sholat kita ya. Makanya sholat tidak merubah diri kita, tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Nggak ada dasarnya, nggak ada kebenaran dalam sholat ya. Pulang sholat masih mencaci, pulang sholat masih memaki, pulang sholat masih ngibahin orang ya, nggak berefek. Nah, gitu ya, pulang sholat tapi kalau kehidupannya dikasih kayak gini masih ngeluh ya, dikasih ujian sedikit masih ngeluh, nggak berefek, sahabat beriman, sholat kita ya. Nah,
Makanya Allah sudah katakan, sahabat beriman, ya nikmat apa lagi kalau memang benar-benar sholat kita itu benar, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya apa, sahabat beriman, ya? Kita meyakini hakikat kegoiban Allah wa yuqimuna sholat di dalam sholat, artinya di dalam sholat. Goib itu hakikat, ya, hakikat. Ya. Makanya kalau kita mengambil sunnah itu lebih parah lagi, ya. Kalau kita mau lari di sunnah, ya, itu lebih parah lagi, sahabat beriman, ya. Nabi kita itu tidak langsung sholat. Nah, itu ya. Kenapa? Jangan sampai sholat kita ini mengada-ngada, ya. Tadinya kita tidak tahu Tuhan sampai di masjid, ya. Kita bayangin pula tuh alif lam lam ha di kepala. Kita mau fokus susah, mau tenang susah, kok kayak gimana ini, ya. Masih ingat jemuran di luar, masih ingat pekerjaan di luar, sholatnya masih mau buru-buru, sholatnya masih rasa pegal, sholatnya masih ada rasa ngantuk, duduknya kalau khutbah lama duduknya pegal. Kenapa? Karena kita membawa keakuan manusia di situ. Coba serahkan kepada dia yang tidak memiliki sifat tegal, yang tidak memiliki sifat capek, yang tidak memiliki sifat ngantuk. Jadi jasad ini akan menikmati, ya. Makanya Robil Alamin ini akan menikmati ilahnya, ya, menikmati ilahnya Robil Alamin ini. Wujudnya ini akan menikmati bagaimana artinya sirinya tadi yang ada dalam dirinya. Itu udah sadar tuh, artinya bagaimana kita sudah menyadari, oh begini rasanya ya kalau rasa itu sudah menyelimuti kita. Oh begini ya rasanya, ya, sehingga dalam takbir itu saat kita membawa artinya kedua tangan kita dalam pelukan dada, itu kadang-kadang kita mau nangis, ya, nangis, sedih, ya. Kenapa? Yang kita peluk itu adalah wujudnya. Kalau memang sudah keakuan Tuhan di situ, kalau memang sudah dikuasai oleh Tuhan di situ, yang kita peluk itu adalah gambarannya, ya, gambaran wujudnya yang nyata. Ya Allah, ya, selama ini yang kucari padahal Engkau, ya Allah. Ya. Sudah sekian lama saya ke sana ke sini mencarimu, ya. Karena saya meyakini dirimu keluar dari diriku, sehingga saya melupakanmu. Sehingga saya merasa terang benerang daripada dunia ini. Padahal kamu yang lebih terang daripada dunia ini, kamu yang lebih indah daripada dunia ini. Makanya kalau kita lagi berkaca tuh kita puji muka kita, ya. Puji, oh gantengnya saya, ya. Mudah-mudahan wajah saya ini nggak pernah cepat tua. Dikabulkan sahabat beriman. Kenapa kalau bahasa itu sudah sampai ke rasa dikatakan adalah doa? Berarti sudah kalam mula. Sudah bicaranya Tuhan tuh. Siapa bicaranya Tuhan yang bantah? Pasti akan terjadi. Makanya kalau kita membenci diri kita, usahakan jangan sampai ke dalam. Kalau sampai ke dalam terjadi tuh. Terjadi. Makanya usahakan kita meminta yang baik-baik itu sampai ke dalam biar terjadi, minta rezeki, minta panjang yang umur panjang, ya sampai ke dalam itu terjadi. Makanya katakanlah yang baik-baik untuk dirimu sendiri, katakanlah yang baik-baik untuk anak-anakmu, ya. Jangan sampai perkataan itu sampai ke dalam lubuk hatimu, akan terjadi, ya. Nah baru di situ kita menyadari, oh sesungguhnya perkataan itu doa, ya. Dikatakan perkataan itu doa, yang apa yang kamu katakan itu sampai ke dalam dirimu. Kalau nggak sampai ke dalam dirimu itu bukan doa. Makanya itulah kunci yang dikatakan kunci doa.
biar doa kita ini terkabul, harus sampai ke dalam diri kita meminta. Kalau kita sudah kenal wujudnya, ya nggak usah kita lagi ngucap ya, kita cuma nengok tubuh kita ini, bermunajat di dalam diri kita ini, apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita sudah memang paham ya, tinggal kita nengok jasad kita ini, tinggal nengok tubuh kita ini, tinggal nengok kebesarannya ini, wujud kebesarannya, wujud akbarunya. Nengok baru kita bermunajat ke dalam diri, dia yang berbicara. Saya ada masalah nih tentang ekonomi, kayak gimana nih, berikan saya solusi ya Allah. Berikan saya jalan yang artinya jalan yang biar solusi ini cepat terselesaikan. Ya. Kalau sampai ke dalam hati nurani kita sahabat beriman, Allah itu bukan makhluk sehingga dia menunda-nunda ya. Tapi kadang-kadang dia memberikan, makanya Allah ini maha teliti, kadang-kadang dia memberikan karena dia melalui kalamullah ya. Allah ini ya, dia bagaimana memberikan petunjuk itu kepada manusia melalui pertanda. Nah ini orang ini minta rezeki nih, coba saya turunkan rezekinya ya, tapi lewat pertanda. Nah, lewat perantara, lewat pertanda. Mungkin ada yang manggil kita untuk bantu sebentar. Mungkin dari awal yang kita bantu itu ada nanti seseorang yang manggil kita kerja. Kayak gitu tuh. Begitupun juga usaha yang membuat kita sukses. Kadang-kadang kita ini lagi sukses satu kali ya, tiba-tiba bangkrut ya. Pas bangkrut kita itu tiba-tiba ada orang ya, ada orang mungkin minta tolong sama kamu, ada orang kayak gimana sama kamu, tiba-tiba kamu ogah. Padahal itu sudah perjalanan untuk menuju bagaimana kita akan kembali untuk berjalan, artinya kita kembali dari kebangkrutan tadi. Nah, kalau kita memandang secara arif billah dan memandang secara kebenaran, mungkin ini adalah satu pertanda, satu isyarat buat aku. Kayak gitu tuh jalannya sahabat beriman dunia ini ya. Kadang-kadang ini kita lagi nggak punya apa-apa ya. Contohnya ini kita lagi nggak punya apa-apa ya. Ini mau ngapain, nggak punya apa-apa, tiba-tiba ada teman ngajak. Ini kita ayo kumpul di rumah ini. Saya malas mau ngumpul. Padahal mungkin dari tempat kumpul-kumpul tadi nanti kita dipertemukan, mungkin ada yang memiliki kerja. Nanti saat panjang kamu kerja gini, mungkin kayak gitu. Kayak gitu tuh jalannya tuh. Kalau memang kita ada kehendak. Nah, itu yang dikatakan kehendak. Kalau ada kemauan, itu yang dikatakan kehendak Allah. Makanya Allah itu maha teliti, artinya dia memberikan jalan itu lewat pertanda. Kalau di dalam Al-Quran itu lewat ayat, lewat huruf. Ya, kalau kebenarannya itu lewat huruf. Kalau di alam ini lewat pertanda. Ya. Tidak lewat artinya Tuhan itu turun dengan sendirinya, tidak. Ya, lewat pertandanya. Lewat pertanda, dia cuma berikan pertanda. Saya mau pengen banyak uang, sama ingin jadi orang kaya ya. Tiba-tiba tadi ada artinya ada rumus dari satu untuk kita kaya tadi datang ya. Padahal itu artinya bagaimana untuk melengkapi rumus itu, datang kepada kita tuh ya. Pinjam duitmu dong, 50 dong ya. Atau kayak gimana, atau cara yang lain, Allah memberikan cara kepada kita ya. Kita malas di situ, runtuh, udah runtuh tuh ya. Jadi sahabat berimannya, jadi Allah itu maha teliti ya. Kalau kita macam ada kejadian sebegitu ya, kita harus kembali kepada dalam diri kita. Oh, berarti ini dia membutuhkan kayak gimana gini. Oh, berarti ini sudah jalannya. Ya jalani, makanya bisa katakan jalani hidup ini. Ya lika-likunya jalani. Jangan pula kita mengatakan nanti saya besok makan apa ini. Ya. Nah, itu meragukan rezeki Allah. Ya. Kufur lagi kita. Padahal kitanya aja yang nggak mau menerima tanda tadi. Kita ajanya yang nggak mau berkehendak, yang nggak mau berusaha. Kadang-kadang diberikan satu tanda sahabat berimannya,
bagi orang-orang yang mau berpikir. Padahal ada tanda-tanda kekuasaannya di dalamnya tuh. Cuma kita khilaf ya, khilaf. Kadang-kadang kita memandang enteng, itu biasa aja. Padahal dari awal itulah yang akan bagaimana kita akan hidup lebih bagus ya, mungkin kita hidup lebih mapan. Ya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurjana, Kak Nurjana di Saudi. Semoga selalu ya Kak Nurjana. Ini abang siapa ini? SBR. Dilanjut Pak Guru. Lanjut. Pak Guru lagi. Berkah semuanya berkah. Umi itu bisa unikan Umi bubuk Iya. Minta maaf ya Bang Ar kecil. Nggak apa-apa. Ya nggak ada yang mau bertanya? Lanjut saja. Oh iya. Jadi ya harus kita kembali kepada diri kita masing-masing. Jangan keluar daripada diri kita masing-masing. Kalau kita mau ingin selamat dunia akhirat, ya jangan kita keluar dari diri kita. Ya kalau kita mau ingin mendapatkan nikmat Allah, jangan kita keluar dari diri kita. Pokoknya itu semua intinya dalam diri kita semua ya. Kenapa? Kita ini asal mula jadi. Ya, asal mula jadi semua terjadi. Ya. Nah gitu ya, asal mula jadi semua terjadi. Kalau dalam bahasa Tauhidun itu asal mula jadi adalah Tuhan. Ya, asal mula jadi adalah Tuhan, badal tunggal wahid. Nah gitu. Kalau dalam bahasa hakikat asal mula jadi semua terjadi. Kenapa? Manusia itu diturunkan ke dunia satu pertanggungjawaban masing-masing. Ya, tidak ada yang mampu menolongnya selain dirinya sendiri. Mana dirinya sendiri? Yang ada di dalam diri kita. Ya, itulah yang dikatakan utusannya atau rusulullahnya. Nah, itu yang harus yang harus menguasai diri kita biar kita ini menjadi ilahi nasnya. Ya, nas itu manusia yang terpilih. Ya, manusia yang sudah, artinya golongan manusia yang sudah terpilih, makanya dikatakan ilahi nas. Ya. Nah, ya ayuhan nas. Nah, itu manusia-manusia yang terpilih itu ya. Nah. Alhamdulillah. Mungkin di bawah ada yang mau bertanya kan Evi, sahabat-sahabat yang di bawah. Ada tadi, tapi orangnya juga sudah pergi, biarin aja. Kan kadang orang itu nggak mau bersabar ya, lagi bernarasi diem saja. Ini lagi bernarasi tanya gitu. Kirain saya tunggu, orangnya sudah kabur. Ini Bang Barias ya? Iya, tapi itu temennya. Oh Masya Allah. Bestinya ikut dengerin juga. Kaget saya. Pak Guru terkejut Bang Barias.
Biasanya Bang Alan, Alan kemana kamu? Biasanya ada pertanyain. Bang Alan tadi apa yang di WA kan? Coba tanya. Alan, Tapi dia sudah tidur. Iya. Malam. dia lagi sholat ya. Ya alhamdulillah ya, kita lanjut mudzakarahnya. Itu ada tulisan kedudukan sholat di mana? Cakona. Kedudukan sholat itu di mana? Saikona. Masa dijawab, lanjut aja. Kan nggak usah duduk, kan sholat itu berdiri, ngapa duduk? Maksudnya kedudukan sholat itu di mana ya? Kedudukan sholat itu kan kita bagaimana di situ bermiraj ya. Kedudukan kebenaran sholat itu bagaimana kita bermiraj. Bermiraj itu artinya kita bagaimana berpindah. Nah, mampu nggak kita berpindah dalam ikamati sholatnya, kita mematikan diri kita. Ya. Makanya sholat itu sama makomnya ya. Sholat itu sama makomnya dengan orang meninggal dunia, sama-sama melipat dada. Sama tuh. Ya, orang yang lagi sholat dengan orang yang meninggal sama makomnya tuh. Sama-sama orang mati, makanya sama-sama lipat dada. Ya. Nah, jadi kedudukannya bagaimana, mampu nggak kita itu kedudukannya artinya membawa kita dalam artinya mati di situ. Meniadakan diri. Ya, meniadakan diri, Mendirikan yang hak. Meniadakan yang batil, mendirikan yang hak. ya. Makanya dikatakan miraj itu berpindah. Ya. Rasa ini berpindah kepada maujud, artinya dia sudah diliputi oleh wujud tadi, ini jasad ya, sehingga yang keakuan tadi yang merasa dirinya manusia itu mati. Itu kedudukan sholat, itu kebenaran sholat ya. Nah, itulah salah satu kebenaran sholat, makanya dikatakan miraj. Tapi kalau kita di situ masih pura-pura mati ya, nah ini yang bahaya sahabat berimannya. Makanya kita naik sejadah itu ya harus bagaimana kita niat dulu ya. Yang naik sejadah ini manusia kah? Yang naik sejadah manusia kah atau Allah nih? Kalau masih manusia jangan coba-coba injak sejadah tuh. Betul. Ya. Sejadah itu kalau dalam Al-Quran dikatakan batasan as-sejadah. Ya, batasan kemanusiaan dan kerohanian. As-sejadah, batasan. Makanya diambil kodratnya sejadah itu dalam surat Al-Quran. Jangan sampai pula kita menginjak ayat Al-Quran. Karena kodratnya memang diambil dari surat as-sejadah. Ya. Nah, gitu. Karena ada maknanya sejadah itu ya sebagai batasan. Nah, makanya kita mengangkat kedua tangan sebagai takbir ya, kita beranasir ya. Beranasir yang mana anasir? Saya sudah jelaskan kemarin ya. Ada anazir, ada anasir. Anazir itu dari kepala ke atas ya. Anasir dari kepala ke bawah. Nah, itulah buruk ya, berkepala manusia. Ya. Berkepala manusia, bertubuhkan hewan. Nah, yang kita buang itu anasir. Ya, sifat hewan, sifat kemanusiaan, sifat makhluk, buang. Ya, makanya dia di kedua tangan ini agak sedikit melewati daun telinga. Jangan sampai sama kedudukannya ya. Kenapa? Yang mendengar itu Tuhan di situ. Berarti begini ya. Nah, tidak, tangannya tingginya sejajar kan Evi. Oh gini. Iya. Jangan kita jangan kita menghadapkan di telinga ya, telapak tangan ini menghadapkan ke depan. Gini. Nah, gitu. Nah, baru wajah kita di depan ya kan ini. Itu Wajah kita di depan. alat agak pendek itu. Gak apa-apa. Lagi gitu. Ya, wajah kita di depan, nggak bisa tunduk. Ya. Kenapa kita menyatakan di situ inna wajahatu wajihiyah? Ya. Nah, ini wajahnya ini wajahnya.
Kalau guru saya tinggi begitu. Ya nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa. Nah itu mananya ya, kita membuat sifat anasir kita, sifat makhluk kita. Allah, kita menghadap ke depan ya, sesungguhnya wajahku ini, wajahku, hidupku, sholatku, matiku hanya untukmu ya Allah. Allah menghadap ke depan, tangan ke depan. Allahu, wajah memandang ke bawah, di kolbi. Ya, bukan di kolbu ya, di kolbi. Allahu, tangan sambil melipat akbar. Ya, akbar itu dia sudah melipat dada. Ya. Nah, artinya dia sudah memeluk zohirnya. Memeluk akbarnya. Akbarnya itu kebesarannya ya. Nah, kebesarannya artinya akbar itu sifat kebesarannya. Sifat kebesarannya mana? Ah, inilah jasad. Ya, inilah jasad. Ya. Nah, ini sifat kebesarannya nih. Ya, karena dengan kebesaran Allah sehingga kita ada di dunia ini. Nah, makanya dipeluklah tuh ya, dipeluk ya, dikunci di dalam hati. Nah, kita kunci dalam hati ya. Nah, baru kita membacakan doa ya, membacakan ayat. Alhamdulillah. Jadi kita semakin mantap ya sahabat-sahabat. Jadi sholat itu ya namanya juga sholat ya, sholat ya. Nah, ada to di situ, ada lam di situ ya. Nah, dia perjalanan rohani ya, perjalanan rohani berarti harus wujudnya juga harus taharo ya. Semua taharo sahabat beriman ya. Bukan istinja. Kalau istinja itu yang main-main air kita. Ya, saya lanjut mudzakarah ya Kak Nevi ya. Iya, lanjut. Alhamdulillah lanjut. Ya, mungkin di sini sahabat-sahabat beriman ya, saya tidak kembali jauh ya. Kita kembali artinya kita kembali memahamkan, saya tidak terlalu kembali jauh. Ya, mungkin di sini ada sahabat-sahabat yang baru ikut pengajian. Ya. Nah, jadi Allah itu bukan punya nama yang ditulisan mati ya. Jadi Allah itu bukan punya nama yang ditulisan mati, tapi ditulisan yang hidup. Makanya kalau kita mengucapkan Allah, itu tulisan harus hidup. Ya, asma itu harus hidup di dalam diri kita. Ya, jangan dimatikan ya, harus hidup di dalam diri kita. Ya, jangan kita fokus di lafaz. Ya, tapi bagaimana asma ini hidup di dalam diri kita. Ya. Jadi Allah itu bukan punya nama di tulisan mati ya, tapi di tulisan yang hidup. Ini isim. Ya. Isim. Isim itu kitab. Ya, atau dikatakan kasro. Kasro itu dalam kodratnya bi atau batin. Makanya kalau dia berwujud namanya tajali. Ya. Kalau dia di Al-Quran dia menjadi garis. Dalam hijaiyah menjadi arfiyah, inilah isim. Ya, dalam hijaiyah dia menjadi arfiyah, inilah isim. Jadi kalau kita dipanggil sahabat beriman ya, itu isim. Itu asma. Ya, makanya Allah itu asma. Itu isim. Ya, alif lam lam ha itu isim atau dikatakan asma. Ya. Kalau kita dipanggil dengan nama itu isim ya, asma. Jadi kalau kita merasa di dalam ada domir, ya. Kalau kita merasa di dalam diri kita ini ada domir, apa domir? Batin atau nyawa tunggal.
Ya, batin tunggal itu nyawa. Nggak ada duanya tuh di dalam diri kita, itu satu nyawa kita. Ya, manusia itu nggak hidup 2 kali. Ya. Jadi inilah domir atau batin tunggal yang akan menjadi ketuhanan, yang bersifat ketuhanan pada diri kita. Ya, dan bersifat juga keumatan pada diri kita. Itu namanya domir. Ya. Jadi kalau kita sudah paham domir itu sifat aku. Ya, zohir itu. Domir itu, batin itu ya sifatnya aku. Ya, isim sifat na. Nah itu nahu. Ya. Nah, inilah yang menjadi satu kesatuan yang menjadi ketuhanan. Ya. Kalau diri ketuhanan, dia akan menyembah Tuhan. Kalau Tuhan kajinya aku, kalau ketuhanan kajinya dia. Ngerti? Jadi beda ya Tuhan dengan ketuhanan ya. Beda. Tuhan, ketuhanan itu beda. Ya. Nah, kalau diri ketuhanan, saya ulang, kalau diri ketuhanan dia akan menyembah Tuhan. Ya. Nah, inilah yang menjadi satu kesatuan, yang menjadi ketuhanan. Kalau diri ketuhanan dia akan menyembah Tuhan. Kalau Tuhan kajinya aku, kalau ketuhanan kajinya dia. Ya. Nah, inilah faktor adanya umat dan Tuhan. Ya, pada dirinya sendiri. Nah, jadi kita harus tingkatkan keimanan kita pada tingkat isim, yaitu melebur tulisan asma ke ismi. Ismi itu panggilan imannya. Ya, ismi itu panggilan imannya. Asma itu panggilan zohirnya, Allah. Itu panggilan zohirnya. Ya, alif lam lam ha itu panggilan zohirnya. Makanya kita ini semua bernamakan Allah, tapi bukan Tuhan, bernamakan Allah. Ya, makanya dikatakan di mana kamu memandang, di situ wajah-wajah Allah tuh. Nah, asma itu panggilan zohirnya, ismi itu panggilan wujudnya sendiri. Ya, zohir dengan wujud beda ya. Ya, zohir itu badan, wujud itu semua ya, dengan wajah-wajah kita ini. Nah itu wujud tuh. Kalau zohir itu tidak ada wajah, ya tidak ada wajah, cuma badan. Tapi kalau wujud itu dengan muka sekalian itu wujud. Nah itulah zohir dan batin. Ini digabung akan bernama ismi. Disebut isim, ismi digabung dengan asma bernama isim. Isim itu tulisan. Jadi kita inilah hijaiyah, kita inilah tulisan, kita inilah ayat-ayat Al-Quran, kita inilah kitabullah, kita inilah asma. Ya, nah, makanya Al-Quran itu bagaimana dia akan hidup di dalam diri kita menjadi Al-Quran yang hidup. Ya, nah, kita inilah hijaiyahnya sahabat beriman ya, kita inilah asmanya. Ya, kita inilah ayat yang terlihat ya. Nah, dikatakan kitabullah isim pada jasad yang disebut dengan kasro. Ya, dan domir pada batin yang disebut dengan hu atau aku. Ya, nah, domir itu batin ya, atau hu atau aku. Jadi kita wajib meningkatkan iman tauhid kita, apalagi mengenai wujud pada ketuhanan. Karena kalau kita kaji tentang Tuhan, di belakangnya masih ada sebuah laksana dinamakan hu. Ya, makanya dikatakan Allah, Allahu. Ya. Di balik aku ada laksana yang bernama wujud. Apa wujud? Ada. Ya. Nah, wujud itu ada. Bagaimana bentuknya wujud itu?
dia nggak kelihatan, tapi ada. Nah, yang ada siapa? Inilah zahir kita. Kalau masuk ke dalam nggak kelihatan, tapi dia ada. Nah, itulah wujud ya. Nah, ini adalah riwayat si sahabat beriman ya. Jadi kalau kita sudah berkodrat isim, Allahu Akbar, ya, datangilah ya masjid itu untuk kita sholat ya. Kenapa? Dia memanggil isimnya, dia memanggil asmanya, Allah, ya, dia memanggil asmanya. Nah, di dalam isim, di dalam asma tadi, di dalam zohir ada domir, ada batin, ada hayat yang akan sirna luput di dalam ketunggalannya. Nah, jadi kita tingkatkan dari asma ke ismi, dari ismi ke isim. Kita tingkatkan pemahamannya. Jangan kodrat ketuhanan itu masih ada saja yang tinggal di luar diri kita, sehingga kita menjadikan keyakinan Tuhan itu di luar dari diri kita. Kita meyakini Tuhan di luar dari diri kita. Kita mengimani Tuhan di luar diri kita. Jadi jangan kodrat ketuhanan itu masih ada yang tinggal di luar diri kita. Ya, wabi anfusikum afalaf tufsirun, semua ada di dalam dirimu. Kenapa engkau tidak berpikir? Kenapa engkau tidak melihat? Afala tufsirun, tafsir. Tapi kalau untuk batin disebut dengan tufsirun, bukan tafsirun. Tafsirun itu iman, ya, akal, ya, fungsinya untuk iman. Kalau tufsirun, di situ masuk alif, dia di situ domanya u dengan fa, itu masuk kepada tajalli batin. Makanya dibaca tufsirun. Tufsirunnya kenapa tidak dicari dengan batin artinya? Ya. Inilah dikatakan peningkatan iman ya. Inilah yang dikatakan dengan peningkatan iman. Kalau isim kita masih berbentuk pada tulisan ya. Nah, pada Alkitab itu masih kauli namanya. Ya. Itu masih bacaan. Itu masih qiraat dan qiraat. Baca arti, baca ayat. Ya, itu kauli, itu tulisan. Ya, kalau kita lagi baca Al-Quran, masih baca tulisan, masih baca ayat. Nah, itu kauli. Ya, masih baca ayat dan arti. Ya, itu masih tingkat kauli yang jatuh kepada Al-Quran. Ya, kepada tulisan. Ya. Jadi yang terlihat berbeda yang tersirat. Jadi yang terlihat berbeda dengan yang tersirat. Makanya meskipun itu dalam bentuk wujud yang sama, tapi hanya satu keimanan berbeda dalam melihat. Ya, kita semua sama sahabat beriman, sama semua satu iman, tapi kita berbeda dalam melihat. Itu namanya derajat. Ya, ilmu berbeda dalam melihat, syariat berbeda bentuk terlihat, hakikat berbeda bentuk rasa, dan marifat adalah yang datang dalam wujud perbedaan. Harus kita sampai ke situ, para hadirin, sahabat beriman, harus sampai ke situ. Ya, karena kesempurnaan Tuhan makin mengkerucut. Karena kita bangga dengan perbuatan ibadah yang banyak, sehingga tergiur dengan surga, sehingga takut dengan api neraka. Kita bangga memperbanyak pahala, ya. Kita bangga memperbanyak pahala sehingga Tuhan dijadikan nomor 2. Sementara iman ketuhanan semakin mengkerucut. Ya. Ibarat sabun terkena air, makin lama makin habis. Kenapa?
kekuasaan sudah jatuh pada tangan kemanusiaan. Akhirnya agama nyata, Tuhan tidak nyata. Agama jadi Tuhan, Tuhan jadi sebutan. Karena mengagungkan tulisan melebihi segalanya. Kalau kita sudah bisa mengimani tulisan, ada apa di balik alif lam lam? Bukankah di awal juz amma atau juz itu diri atau iya. Bukankah di awal juz amma itu ya juz amma itu diri, ya, juz itu diri ya, juz itu diri ya atau umat, amma itu kitab, makanya dikatakan juz amma, ya. Nah, awalnya alif, belakangnya ha. Ya Allah, bukankah itu yang marifat? Nah, pedomannya juz manusia, pencariannya adalah diri. Al-Quran itu pencariannya berarti adalah diri, ya. Kalau kita mampu merubah wujud dari tulisan, kalau untuk mengimani di ismi aja kita sudah bisa imani, sahabat beriman, ya. Kalau kita sudah paham tuh, kalau kita sudah paham, ya, menghidupkan tulisan itu, ya. Nah, kalau kita sudah paham menghidupkan tulisan itu, sahabat berimannya, di tulisan juga cukup kita imani, karena kita sudah mampu menghidupkannya. Nah, jadi inilah ismi. Ismi itu nama Tuhan, ya, namanya Allah. Ya, contoh sekarang, ya. Kita ini kan orang, ya. Kita ini orang. Ya, kita ini semua di sini orang namanya. Kenapa dipanggil manusia? Padahal orang, tapi dipanggil manusia, digolongkan manusia. Tapi manusia itu dipanggil lagi namanya, ada namanya lagi. Dari orang ke manusia ada namanya lagi. Ya. Jadi sekarang ada Tuhan bernama Allah, apakah Tuhan itu Allah? Ya, apakah Tuhan itu Allah? Saya katakan lagi, tapi kalau Tuhan bernama Allah itu benar. Ya. Kalau Tuhan bernama Allah itu benar. Makanya di dalam kutsinya mengatakan, sahabat beriman, ya, aku ingin dipanggil dengan nama Allah, betul. Meski yang terlihat kodratnya Muhammad dan berupa-rupa pada Adam, itu iman. Karena dia tidak mau bersentuhan dengan apapun, maka dijadikan ijab-ijab menempuh dirinya. Ya, tak bisa sahada kecuali sahadianya. Sahadia adalah perantara wujud pada Adam berkodrat pada Muhammad, tersembunyi di dalam nyawa. Nah, itu adalah hakikat. Alif lam lam ha menyembunyikan 3 perkara. Ya, kasro alif pitua ya ada dikatakan dengan kodratnya Allah adalah 1. Lam 3, ya, ha 1. 1, 6, 5. Iman, Islam, ihsan. 1 adalah ihsan, 6 adalah rukun iman, 5 rukun Islam. 5 kali 6 adalah 30, sama dengan juz. Juz adalah terhimpun dalam diri manusia sebagai kenikmatan. Jadi kenapa kita tidak keluar dari asma untuk mengimaninya? Kalau kita memang mau ingin beriman kepada Allah, kenapa kita tidak keluar dari asmanya? Atau kita atau dikatakan bagaimana kita harus mampu menghidupkan asma itu? Naikkan keimanan sehingga wujud tulisan itu sudah artinya menjadi berupa diri kita.
Ya. Jadi jangan kita bertuhankan tulisan, sahabat beriman ya. Itu sahabat beriman. Jadi asal usulnya di dunia ini adalah diri si wujud an dan si wujud am. Itu zohir batinnya ayan karazia dan ayan sabita yang disebut dengan satu wujud. Itu dinamakan diri amin, ya, diri min, ya. Kalau diri min itu kalau maknanya ya diriku, ya. Al-haq, itu adalah kebenarannya, yang paling benar, ya. Dan diri itu yang benar adalah diriku, al-haq. Maka disebut dengan min, ya. Makanya kalau kita menyebut amin, ya, harus masuk ke dalam diri kita, ya. Makanya kalau dia maujud pada alam disebut dengan robil alamin, ya. Dalam rangka rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai maujudullah, ya. Jadi dengan ini pemahaman ini sahabat beriman ya, bagaimana kita memahamkan ya, selama ini mungkin kita salah langkah ya, karena kita selama ini mungkin dalam sholat kita ya masih bertuhankan tulisan ya, sehingga kita menjadikan Tuhan itu praduga kadang-kadang ya, kadang-kadang seperti cahaya, kadang-kadang seperti inilah. Kenapa ya? Kita tidak pernah, artinya belum pernah berjumpa, artinya belum pernah mengenal Tuhan itu ya. Kalau kita belum mengenal Tuhan itu pastinya, kalau orang yang belum mengenal Tuhan ya sahabat beriman, itu pasti dalam sholatnya itu praduga, semua praduga itu ya, itu semuanya berdusta, pura-pura sholat, pura-pura ruku lah kata malaikat ya. Malaikatnya lihat itu, oh ini pura-pura ruku nih, pura-pura bungkuk nih, pura-pura sujud ya. Kenapa? Karena kita mengimani Allah itu di dalam diri kita tidak ada ya. Karena kita apa? Kita selama ini mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Ya. Memang Allah tidak bisa dilihat, sahabat beriman ya. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tapi bagaimana Tuhan ini ya? Artinya dia sudah bermaujud ya. Dia sudah bermaujud, artinya bertajali pada diri kita, sehingga kita ini bergerak. Dia bertajali kepada diri kita sehingga kita ini mampu bergerak, atau dikatakan dalam ilmu pemahaman tauhidun, pancaran ilahi itu ya, pancaran nur ilahiyanya memancar kepada zohir, sehingga zohir itu hidup. Ini pancaran ilahiyanya, sehingga kita ini terang ya, sehingga kita ini nampak. Itu pancaran dia. Kalau nggak ada, kalau bukan dari pancaran dia, kita ini nggak kelihatan, kita ini nggak memiliki zohir. Cuma karena dari pancaran dia sahabat berimannya, sehingga kita ini nyata di dunia, terang beneran ya. Jadi kalau kita sudah paham dengan hakikat sholat sahabat berimannya, sesungguhnya siapa yang saya mau sembah dan siapa yang menyembah ya, siapa yang menyembah, siapa yang sembah. Ini kita harus, karena kita sudah paham, oh yang menyembah adalah sifat keumatan bagi diriku, yang disembah adalah sifat ketuhanan bagi diriku. Jadi ini zohir ini ya, zohir ya. Keakuan zohir itu, kalau memang keakuan itu sudah keakuan Allah ya. Jadi sifat ini menyembah zohirnya ya, menyembah zohirnya sifat ini ya. Afalnya ini, artinya afal ini, gerakan ini sudah menyembah kepada zohirnya nih, kepada ilahnya ya. Kenapa? Ilah tadi sudah menyelumuti tubuh zohir kita ya. Jadi bukan kita belajar untuk menjadi Tuhan, tidak ya. Kita belajar bagaimana ilah ini, Tuhan ini mampu menguasai diri kita ya. Kalau sudah mampu menguasai diri kita, berarti geraknya dia ini, sifat dia ini sudah sebagai hamba bagi dirinya ya. Makanya kita ini, kalau kita sadar sahabat berimannya, kita ini selama ini kita dilayani oleh diri kita sendiri, artinya dilayani oleh sifat
sifat diri kita sendiri, melihat, makan, minum, itu dilayani oleh dari Dia. Ya. Nah, kalau kita masukkan dalam ilmu marifat, itu artinya sifat kehambaan melayani diri Tuhannya. Ya. Nah, bukan kita mengaku diri kita itu Tuhan ya, tapi bagaimana Tuhan itu sudah mampu menguasai diri kita. Ya.